akhirnya setelah dikemas itu kan aku bisa masuk ke supermarket gitu kan, Iya loh, ke ini toko-toko keren. besar. Ore, obrolan on relationship. Hi good people, welcome to On Relationship. Ya, di podcast kali ini bakalan seru karena aku didatengin orang yang deket sama keluargaku dan juga selain teman, kerabat terdekat. Jadi kalau pokoknya apa sih yang mau dibahas coba? Pokoknya banyak yang mau dibahas di sini. Jadi kalian tetap harus dengerin atau kalian juga bisa nonton sampai selesai. Kalian bisa dengerin sambil ngapain aja, pokoknya bebas. Jadi kalau kalian pengen tahu kita ngobrol apa, pokoknya langsung aja ikutin dan dengerin terus podcast ini. Oke, so kita langsung aja. Nah, ini dia Teh. Hai, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Gimana nih? Gimana By the way, kabarnya lagi di mana nih? Lagi di rumah nenek ini. Tuh, jadi teman-teman yang dengerin, jadi Teis ini memang kerabat kita juga. Jadi dia tuh bener-bener deket deh sama keluarga kita. Dia adalah salah satu orang yang udah tau lah sisi buruk baiknya keluarga kita tuh, apalagi ya buruknya banyak gitu ya. Dan juga di sini kita mau ngobrolin bukan hanya itu aja sih, karena banyak yang aku pengen nanyain juga sih ke Teis. Dan Teis, makasih lah udah datang ke sini karena udah lama ya kita nggak ngobrol kayak face to face kayak gini karena kita jauh ngobrol juga sometimes sebentar-bentar doang. Pada sibuk ya. Terus gimana nih? Aku Teis penasaran kan, karena kan dari dulu Teis itu ganti-ganti ya kerjaan, kayak udah nyoba jadi make up, terus juga masak-masak udah pasti ya, sampai sekarang kan masak-masak kayak kalau ada yang ulang tahun segala macam gitu masih. Masih. Kalau masak sih kayak lebih ke hobi, bukan ganti-ganti kerjaan loh. Maksudnya kita tuh sebagai perempuan ya multi talent ya istilahnya, multi talent. Ya bener ini multi talent banget nih. Iya, maksudnya apa ya, kalau misalnya untuk kayak make up terus belajar masak, paling enggak kita bisa buat diri kita sendiri gitu. Masalahnya kan kalau masalah perempuan emang harus bisa, maksudnya harus bisa nggak cuma makeover untuk orang lain tapi buat diri sendiri. Terus kalau masak juga kan bukan cuma masak buat kita jual tapi tetap juga buat keluarga gitu, haruslah gitu. Kita kan makan nggak bisa makan itu aja, bosen dong gitu kan. Terus juga harus cantik juga kan, apalagi udah suami. Nah, jadi Teis ini teman-teman, dia kan salah satu teman deket aku juga dari dulu. Nah, jadi Teis sudah punya 3 anak dan ya cukup tahu lah, pokoknya banyak banget deh pengalamannya. Dan di sini juga nggak hanya tentang relationship. Sebenarnya Teisnya di podcast ini tuh ya kita ngobrolin tentang relationship, tapi bukan hanya relationship dengan pasangan aja sebenarnya. Kita tuh kayak relationship dengan kerjaan, terus juga relationship dengan diri sendiri kayak gitu. Nah, di sini aku bakalan nanyain tentang kerjaan juga sama buat kayak buat diri sendiri gitu. Relationship buat diri Teis tuh gimana sih? Karena kan yang setahu aku nih, Teis tuh bener-bener ceria guys. Jadi dia tuh aku nggak pernah sih lihat dia kayak murung gitu, terus nggak pernah kelihatan kayak ada masalah. Ya pastilah namanya manusia ada aja ya masalah ya, bener nggak Teh? Ya? Iya, bener banget gitu. Kalau untuk murung mungkin aku jarang memperlihatkan, misalnya aku punya masalah, bukan berarti orang nggak tahu aku punya masalah gitu, bukan. Pasti tahu lah gitu kan. Cuman aku orang pribadi yang tidak mau menunjukkan kalau misalnya aku lagi sedih, aku lagi susah gitu kan, aku nggak mau menunjukkan itu ke semua orang. Maksudnya adalah beberapa orang yang memang tahu gitu, aku lagi sedih, aku lagi punya masalah gitu kan. Orang-orang terdekat mungkin ya. Orang-orang terdekat lah gitu. Tapi jarang kalau misalnya aku lagi sedih, lagi abis nangis gitu, terus tiba-tiba saat itu juga ketemu orang, aku tuh bisa gitu loh berekspresi seolah aku tuh baik-baik aja, aku tuh nggak menunjukkan sesuatu yang lagi aku rasakan gitu. Aku tuh bisa kayak gitu loh.
Gimana nih? Gimana? Kasih dong, kasih tahu gimana nih caranya kayak gitu tuh kan susah tuh biasanya kalau orang lagi emosi biasanya yang bad mood gitu. Udah raut mukanya juga kan udah ganti tuh. Gimana nih caranya? Ada nggak sih trik tersendiri? Eh, aku sih lebih apa ya? Bukan bermuka dua ya kalau gitu, bukan berarti ya? Enggak Bukan ya dong. Dan ya? Memang prinsip aja cara ininya. Ada kan Cara ya menyembunyikannya gitu kan, cara ya menyembunyikannya gitu. Yang jelas sih berusaha sebisa mungkin gitu, berusaha sebisa mungkin bahwa oh aku baik-baik aja gitu. Udah yang penting menenangkan dalam hati dulu ya, menenangkan hati gitu. Oh, oke, aku mau ketemu orang ini. Aku sedang ada masalah, tapi orang ini kan nggak tahu apa-apa. Orang yang aku temuin kan ya nggak tahu apa gitu. Jadi aku harus berusaha baik-baik aja gitu. naonnya di bahasa Sundanya. Ntar karena kan kita sama-sama Sunda jadi sebenarnya agak canggung juga nih sekarang teman-teman karena kita biasa ngomong bahasa Sunda terus ya biar kalian ngerti juga sih nggak mungkin kan di sini nggak orang Sunda doang gitu dan pasti banyak di antara kalian yang dari Jawa dari mana-mana jadi kita nggak mau nggak dimengerti jadi kita ngomong tapi asa canggung ya tanya ya Iya, tapi kalau ngomong bahasa Sunda juga Sunda kita kan Sunda yang apa ya istilahnya agak kasar ya nggak agak kasar ya, iya. kadang Karena campur kalau ngomong bahasa Sunda yang apa yang benar-benar halus gitu kadang kan bingung juga gitu karena nggak terbiasa gitu kan. Kayak kurang juga. Iya. Kalau menurutku gimana Teh? Kan biasanya kan kalau orang kalau lagi marah itu kayak apakah yang dipikirin Teteh itu benar-benar udah aja kayak dilupain dulu gitu? Apa gimana? Jadi nggak terlalu Iya, maksudnya dilupain sih memang enggak juga ya, bisa dilupain ya. Nggak bisa lah orang kita lagi ada masalah tiba-tiba dilupain begitu aja gitu kan, istilahnya taruh dulu deh gitu kan dalam pikiran dan hatinya disimpan dulu kan nggak bisa gitu, nggak mungkin gitu kan. Tapi berusaha mungkin emang dari raut wajah biasanya kelihatan juga ya kalau misalnya ini ya Don ya, kalau misalnya ada masalah gitu ada sedikit gitu kan. Tapi kalau misalnya orang-orang terdekat aku gitu biasanya sih udah tahu dengan raut muka aku udah bisa baca lah gitu. Tapi emang kalau misalnya dengan orang lain yang memang aku temuin itu aku berusaha tidak memperlihatkan itu gitu. Aku berusaha dalam hati oke, aku baik-baik saja gitu kan. Aku hatinya dulu aku tenangin hatinya. Paling nggak istighfar lah ya, astagfirullahaladzim gitu kan. Oke, baik-baik aja, baik-baik saja gitu kan. Seenggaknya itu tuh bisa bikin kita lebih baik memang. Iya. Wah, oke. Tapi gini loh, ada sisi buruknya dari aku itu. Tapi kalau misalnya aku udah benar-benar nggak suka, misalnya ada yang benar-benar orang itu kayak kesalahannya tuh nggak bisa ditolerin lagi kan. Aku tuh biasanya aku justru memperlihatkan ketidaksukaannya aku kepada dia gitu. Oh iya pasti kalau itu gitu. Pasti nggak bisa dipungkiri karena kan sesuatu yang masih bisa ditoleran kayak nanti bisa diomongin karena kita nggak tahu kan kesalahan seseorang itu mungkin ada kesalahan dari kita juga tapi kan nggak hanya itu maksudnya tapi kalau yang sesuatu yang udah maksudnya kelihatan to the point kalau dia itu memang melakukan itu tanpa ada alasan dari kesalahan kita, nah itu Bu sebenarnya udah nggak hanya diomongin lagi, harus benar-benar ditindaki gitu. Jadi pastilah ada. Manusiawi berarti ya. Manusiawi lah Teh. Nah, apalagi seorang perempuan itu sensitif banget kan dengan perasaan. Jangan main perasaan dengan perempuan. Oke, makin panas, makin serius ke arah sana. Nah, ini sih aku ngambilnya dari kepribadian Teteh aja ya. Maksudnya karena kan kepribadiannya ceria gitu. Biasanya apa sih yang bikin salah satu kayak yang aku lihat sih gitu ya, kayak Teteh Teis kan nggak pernah orangnya yang nggak ada kerjaan ya udah nggak ada kerjaan, pasti ngerjain sesuatu gitu. Nah, gimana nih untuk tahu hobi
ya kan banyak ya hobi kayak misalkannya mau masak mah udah biasa gitu ya, sebagai perempuan udah biasa, udah makin sini makin tahu lah banyak gitu. Terus make up juga tambah tambah apalagi sekarang kan tambah cantik dia tuh kan. Dia tambah cantik Bisa banget kalian aja. tahu. Nah, Tambah tua loh. tapi bentar nih, masalah umur. Kita masalah umur. Karena kan sekarang berapa umur Teis? Aduh, sensitif banget ya kalau ngomongin masalah umur ya. Kayaknya apa ya? Iya, Kayaknya tapi gini loh, jangan dilihat dari sisi nomornya ya, tapi dilihat sisi berpikirannya. Karena kan setiap orang, ada yang orang umurnya 23 tahun udah kelihatan tua. Ada juga ya yang kayak aku gitu. Kayak deh. Ya maksudnya umur itu sebenarnya tidak menjamin ketuaan itu terlihat gitu. Ya buktinya kalau orang yang senang, ya kayak Teis kan awet muda. awet muda, awet muda. Ya jadi teman-teman ya, kalau pengen kalian lihat deh nanti dicek di Instagramnya. Jadi Teis itu sama anaknya yang paling pertama itu nggak kelihatan kayak anaknya gitu, kayak adik kakak, karena dia tuh lebih kayak muda banget gitu, kayak adik kakak banget deh pokoknya. Nih, jadi ya maksudnya di sini kan kepribadian kita itu beda ya. Terus kalau pengen tahu hobinya kemana itu, kayak sekarang Teis kan udah mulai nih buka usaha ke makanan makanan tradisional ya. Tradisional Ya, ya. yang gelis. Jadi Teis ini punya perusahaan gelis ya. Nanti aku taruh deh link Instagramnya, jadi kalian bisa cek produknya apa aja. Jadi kalian juga bisa lihat juga. Kalau untuk hobi sendiri sih menurut aku ya Don ya, maksudnya segala sesuatu hal yang dikerjakan dengan kita senang mengerjakannya, kita happy gitu kan, tidak mesti apa yang kita kerjakan itu membuahkan hasil, atau apa yang kita kerjakan sekarang itu harus misalnya kita mengerjakan sesuatu harus ada keuntungannya. Nggak mesti seperti itu, tapi kalau hobi sih lebih ke kita mengerjakan sesuatu hal itu dengan senang hati, ada kepuasan tersendiri dan kebahagiaan. Itu sih menurut aku hobi itu kayak begitu gitu kan. Iya, apalagi mungkin lebih ke nyari kesibukan ya, dan itu juga membantu kan mengurangi beban, ya namanya juga beban hidup pasti ada aja ya, kayak masalah segala macam gitu. Jadi lebih ke menyibukkan diri dan kita menyukainya gitu ya. Ya, bukan menyibukkan diri ya, tapi istilahnya ada satu pekerjaan yang kita kerjakan, tapi di samping itu juga kita menghasilkan gitu. Tapi menghasilkan di sini nggak mesti kita, maksudnya dengan target. Harus sih sebetulnya kalau usaha kan emang harus ada target pencapaian ya, tapi lebih ke apa ya, lebih ke hal-hal dengan aku punya produk ini, aku bisa punya banyak teman gitu kan, aku bisa sharing juga sama teman-teman yang lain gitu kan, terus aku juga nambah teman, otomatis nambah penghasilan juga kan gitu. Banyak promosiin jadinya ya. Iya. jadi nah teman-teman, kalau yang kalian orang Sukabumi atau orang bisa dikirimkan ya barangnya gelis bisa kayak enye, terus apa namanya sih yang sekarang? Enye sama beras sorghum yang sekarang itu ada beras sorghum sama beras. Termasuk gandum kan ya? Sorghum itu emang masuk ke jenis serealia ya, kayak gandum. Cuman kalau gandum kan emang nggak bisa dibudidayakan di Indonesia kan, terkendala dengan iklim gitu kan. Tapi kalau misalnya si sorghum ini emang cara nanamnya itu mudah banget gitu. Bisa ditanam di iklim kita yang tropis maupun subtropis. Bahkan di gurun aja bisa numbuh gitu. Karena mudah. Karena mudah untuk nanamnya itu gitu. Jadi bisa ditanam di kita. Jadi di sorghum ini kan aku juga sebenarnya mulai nih makanan-makanan yang agak sehat nih sekarang karena sejauh juga. Jadi aku tuh udah mulai makanan-makanan kayak lebih ke kuskus, terus juga burgur gitu ya. Terus ke buckwheat yang grecika kalau di sini. Nggak tahu kalau di Indonesia apa gitu namanya. Nggak ada, aku juga nggak pernah nemuin.
Cuman kalau di Indonesia nggak tahu, nggak pernah nemuin yang buckwheat yang kayak sejenis sorghum juga teh. Tapi Iya, dia buckwheat, dia kayak segitiga ininya itu bentuknya itu. bentuknya ya. Heeh. Ya, kalau di luar negeri sih kayak makanan sereal itu kan banyak macamnya gitu kan. Hmm. Tapi kalau misalnya kayak di kita di Indonesia gitu kan, karena orang Indonesia makanan pokoknya itu kan nasi gitu kan. Jadi belum ada Makan istilah nasi, snack nasi. belum makan kalau belum makan nasi gitu. Walaupun udah makan lontong, udah makan bubur gitu kan. Padahal kan karbohidrat itu bisa didapat nggak cuma dari nasi kan, bisa dari yang Ya. lainnya gitu kan, dari Hmm. umbi-umbian yang lain juga gitu. Nah, Nah, cerita dong, tahu Teteh si sorghum ini dari mana dan kenapa kok bisa jadinya ke sorghum? Sekarang kan kemarin-kemarin ke jajanan Sunda ya, yang jajanan jadul tapi masih dikangenin gitu ya. Nah, iya, sekarang kenapa ke dari sorghum? enye kok ke sorghum gitu Ya, kan. gitu. Nah, Nah, aku sih terinspirasi dari postingan-postingannya Dona juga ya sebetulnya gitu kan. Iya gitu kan. what's up Dari lah? yang apa kayak posting makanan sehat, terus aku pikir kan, oh iya ya, kenapa enggak ya kita kita menyayangi tubuh kita gitu kan Hmm, dengan asupan asupan apa yang kita makan gitu. mm-mm. Awalnya nggak ada Pikiran. terpikir buat buat budidaya sorghum, apalagi buat jual beras sorghumnya gitu Mm-mm. kan. Tapi emang karena di kota Sukabumi kebetulan lagi gencar juga memperkenalkan sorghum sebagai makanan alternatif pengganti Mm-mm. nasi gitu kan. Akhirnya kan coba-coba karena mungkin karena aku deket sama kalian ya Ya. yang emang yang bersuamikan orang-orang luar gitu kan. Aku kan aku kan jadi kebiasaan kalian juga di sini kan pola hidup yang sarapan pagi cukup dengan ini gitu yang emang mengurangi nggak Nggak terlalu nasi tok gitu ya. ya nggak nasi tok gitu kan dari pengalaman pribadi sebetulnya gitu kan. Bagus Nah, sih. akhirnya oh iya ya kenapa enggak ya aku sendiri em, memperhatikan tubuh aku dengan asupan apa yang aku makan gitu kan. Mm-mm. Emang nggak ada ruginya kita makan sehat gitu kan. Ya. Terus aku searching juga, oh ternyata emang iya bagus gitu kalau misalnya kita menyayangi tubuh kita, kenapa nggak kita mulai merubah pola makan kita dengan Ya, makanan-makanan sehat cuman gitu kan. simpel ya, dari pola makan aja Iya, kebantu dari gitu. pola makan gitu kan, dari pola makan yang memang mengurangi nasi putih tentunya kan, nasi putih, terus mengurangi minyak sama mengurangi tepung. Apalagi Ya. tepung terigu itu kan kita Oh, iya. bukan dari Indonesia, bukan. Tepung itu Iya. dari luar loh. Tepung itu dari luar gitu. Terus alangkah baiknya kalau kita memang bisa 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 mandiri Kalau pangan. ya, Mandiri pangan tuh kita nggak tergantung dengan produk dari luar. Lebih iya. bagus kita bisa budidaya sendiri gitu. Akhirnya kan Hmm. coba-coba sorghum ini kan, awal-awal sih makan sorghum ini kayak yang aneh ya, pasti aneh gitu Pastilah, kan, pasti pertama pasti itu pasti aneh. kayak perut kita tuh nggak nerima kayak, aduh ini apa lagi ini makanan apa? Aneh gitu kan, aneh. Ini pengalaman pribadi aku sendiri sih ya, pas pertama Hmm. makan sorghum tuh kayak yang aneh, apalagi kalau misalnya nggak bisa masaknya gitu kan, kayak salah masaknya tuh kayak yang sepet-sepet Tapi begitu. masaknya itu Ih, kayak kayak masak beras nggak sih? sebetulnya karena tekstur sorghum ini lebih keras gitu, jadi Hmm. uh, masaknya kayak kita masak nasi biasa, cuman kadar airnya yang Lebih. lebih banyak gitu. 2 kali lipat lah Hmm. dari kita masak nasi. Kayaknya harus coba deh nanti. Tapi Harus untuk penjualannya bisa ke seluruh Indonesia nggak sih Teh? Bisa ya? bisa Oke. bisa. Kalau untuk penjualan kan kita bisa bisa kirim via ini ya, via kurir kan. Kalau Kayaknya untuk di sini juga ada nanti deh sorghum ekspor. Ya, lah ada deh kayak kayaknya ada. import dari Ada luar. pasti ada lah.
Cuman mungkin kayaknya namanya apa gitu kalau di sana gitu ya. Karena aku tadi searching sebelum kita bahas ini tuh aku searching ada di sini yang kayak gitu. Cuma, nah aku sempet beli kemarin. Jadi putih. Sorghumnya kan ada yang merah. Oh iya ada yang merah, Jadi emang ada yang itu keras putih. banget. Padahal aku udah taruhin. Biasanya kan kalau misalkan kayak seed yang biasa gitu ya direndam air dia udah mulai berkembang. Ini tuh enggak. Enggak, Kayaknya kalau itu sorghum tuh, enggak iya, ya. Keras kalau banget. sorghum itu biasanya direndamnya itu justru 24 jam. Kita Nah, rendamnya 24 kayaknya jam. ini sorghum deh yang aku beli. Soalnya Iya, kalau misalnya teksturnya keras dan nggak uh, ngembang pas direndam. Kalau kita beda kan, kalau kita ngerendam kacang hijau aja udah kelihatan ya ini. iya. Kalau sorghum tuh enggak gitu. Oke, berarti kalau dimasak berapa jam nih kira-kira? Kak, itu sebetulnya tergantung kita berapa banyak masak sorghum ini. Hmm. Biasanya aku sih kalau karena ini nih kelebihannya sorghum ya, kelebihannya sorghum. Jadi beda sama nasi. Kalau masak sorghum itu kita bisa masak buat hari ini sama 1 minggu ke depan. Oh ya? Ya, karena maksudnya kalau dalam suhu ruang setelah jadi nasi itu dalam suhu ruang bisa tahan sampai 2 hari. Oh, Tapi kalau misalnya kulkas. dalam pendingin di Hmm. kulkas itu sampai 7 hari si sorghum. Wow. Jadi kita tinggal ngangetin gitu kan, Berarti ini lebih bagus lebih banget ya buat orang praktis. yang diet sama orang yang mau sehat. Terus yang punya waktu sedikit kayak misalkan kerja kantoran atau memang kerja setiap hari, berarti bagus ya dia Iya, bagus. stok gitu loh. Bagus banget. Iya, tinggal tinggal nanti dipanasin aja gitu Ya, kan. wow, Biasanya sih kalau misalnya yang dipanasin udah 2 hari itu rasanya beda, justru tambah enak si oh ya? sorghum ini. Wah, Iya. bener. Soalnya aku lagi sekarang lagi lihat nih apa nih yang bagus untuk badan ya. Terus karbohidratnya juga. Terus kan kalau aku lebih ke gluten free. Jadi benar-benar kayaknya sorghum juga gluten free ya. Gluten free. Ya Sorghum gluten itu free. gluten free. Jadi Soalnya aku tuh sekarang udah benar-benar aku mikir gini teh awalnya kan karena Joy autis ya. Nah, eh, aku mikir gini kalau aku ngasih anak aku yang serba sehat loh kenapa aku sendiri nggak sehat gitu terus juga aku mikir gini justru aku dulu yang harus sehat gimana aku mau ngejaga anak aku yang butuh pertolongan istilahnya kalau aku nggak nolong diri sendiri gitu jadi iya. tadinya yang memang tuh udah mulai sebelum si Joy tahu tentang si Joy juga udah mulai tuh makanan sehat kayak mulai dikurangi berat-berat gitu di sore hari itu udah mulai cuman sekarang lebih ke nasi dikurangin kayak 2 hari sekali makan nasi itu paling atau 3 hari seminggu tuh pokoknya 2 kali lah gitu Iya. gitu. Nah, aku sendiri kan kalau misalnya emang makan beras merah memang Hmm. sejak lama ya udah konsumsi Ya. beras merah gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk sorghum ini emang baru-baru ini sih, baru beberapa bulan ini gitu. Tapi kadang aku mix juga loh ininya apa si si nasi biasanya nasi hitam, Hmm. aku mix sama sorghum tuh Enak. enak, enak. Jadi sorghum ini kan apa lumayan bisa dibuat apa aja kan, nggak cuman dijadiin apa kayak nasi nasi sorghum aja, tapi bisa kita buat kayak sup krim gitu kan, terus Buat kayak salad sup juga bisa dicampur ya. sup buat salad, iya Hmm. bisa banget. Apalagi kalau misal dibikin sup krim itu kan biasanya aku habis dari nasi biar cepet itu bikin sup krim di blender aja ya. Itu Nah, wanginya wangi banget. Wanginya tuh kayak aroma daging gitu. Kayak oh aroma ya daging sapi. Aromanya enak banget wanginya itu. Enak banget ini wanginya kalau cuma misalnya Bibita atau bener nih ini makanya harus coba ya. harus coba. Makanya kalau misalnya nanti Dona apa pulang ke Indonesia, Mm-mm. jangan khawatir deh buat Joy gitu kan. Ada Ya sorghum oke. yang free gluten. Oke, ya soalnya dan bisa dibikin itu juga berarti ya bisa dibikin kayak terigu juga ya si sorghum ini. Kayak tepung bisa dibikin Oh wow. tepungnya gitu kan. Oh. Emang untuk apa kayak Ada bikin nggak sih ke depannya roti. Teis untuk bikin tepungnya gitu?
Nah, untuk bikin tepungnya, aku masih uji coba dulu ya. Maksudnya berapa lama sih kekuatan si tepung sorghum ini gitu kan? Karena dengan pengolahan yang memang benar-benar masih tradisional. Aku ngolahnya masih tradisional loh ini. Masih tradisional. Justru bagus karena kan dari bawah dulu, maksudnya diamatinya bener-bener dalam gitu, karena ini kan sesuatu yang we never knows gitu loh Teh, mungkin ini bakalan yang bisa karena kan sekarang kalau orang Indonesia misalkan yang biasa makan nasi, karena mereka nggak tahu rasanya, dan ini tuh sesuatu yang baru yang kita perkenalkan, apalagi dengan sosial media sekarang. Kita harus mengenalin something yang bagus lah untuk orang banyak, kesehatannya segala macam, karena nasi juga nggak selamanya sehat. Ada nasi yang memang juga gluten free juga ada, tapi juga memang kan kalau gluten free nggak kayak nasi nggak pulen ya, nggak pulen gitu ya, nggak pulen ya, nggak pulen. Apa sih biar bahasa Indonesia-nya tadi morolog. Ya, jadi lebih apa ya? Iya. Kalau yang free gluten sih kayak begitu rata-rata, karena apa? Itu apa? Nggak lengket gitu, nggak pulen gitu. Iya, itu kan kayak agar-agar. Makanya ini sih lebih susah sih ya. Tapi sekarang tuh justru kalau kita makan makanan sehat kayak gitu tuh lebih gampang loh sebenarnya masaknya. Iya, kita sebetulnya kalau lebih apa ya, kayak buat sarapan pagi aja sebetulnya kita nggak perlu repot-repot ya. Kalau dulu kan sarapan pagi itu apa? Nasi goreng gitu kan, pakai telur, belum lagi tambah kerupuk gitu kan, tambah ini. Nah, kita kalau misalnya ganti pola hidup sehat gitu kan, kita kan cukup makan apa ya? Buah, karbohidrat kan bisa kita dapat dari pisang juga kan. Iya. Iya, sebetulnya pola hidup sehat itu lebih simpel gitu, lebih simpel, nggak bikin ribet gitu. Iya benar. Dan apalagi aku ini sih, maksudnya lebih ke kemarin-kemarin kan sempat agak worry gitu ya, kayak sempat khawatir kalau aku pulang ke Indonesia ada nggak ya makanan buat si Joy, karena kan yang setahu aku ya memang makanan juga kan lebih kayak misalkan blueberry di Indonesia kan nggak ada, maksudnya di sini ada, dan blueberry itu bagus kan untuk ke otak. Terus brokoli mahal gitu kan. Nah aku tuh mikir gitu, oh makanan-makanan kayak pengganti nasi itu buat Joy kan kalau di sini banyak gitu. Cuman sekarang aku lihat Indonesia itu berkembangannya tuh banyak banget sebenarnya. Kayak makanan sehat udah mulai, terus juga yang restoran-restoran ataupun yang online shop gitu udah banyak tuh yang udah banyak sekarang. Makanya aku pikir, wah sekarang aku nggak takut deh kayaknya kalaupun harus pindah ke Indonesia. Cuman kalau ke Sukabumi tetap ya masih agak jarang lah gitu. Ada beberapa tapi ya tidak sesulit dulu lah. Ya, kayaknya tenang, nanti kalau untuk Joy ya nanti makannya sorghum aja. Dona kan pinter banget tuh masaknya, jadi kan bisa dibikin ini gitu kan. Iya. Cuman kayak tepungnya itu teksturnya agak kasar kalau masih beda ya. Jadi kayak tepung ini ya. Kayak tepung itu loh, salmonella loh. Kayak tepung salmonella gitu teksturnya. Salmonella apa ya? Kayak tepung tapioka nggak sih, agak keras gitu? Enggak ya? Enggak. Okay. Bisa dibikin mie juga. Kalau kita mau makan mie kan bisa kita bikin mie. Terus kalau kita mau bikin bakwan gitu kan, tepung terigunya kita ganti dengan tepung sorghum juga bisa. Ya moga aja sih lancar Teh Is ya tentang si sorghum ini. Ya kita beralih ke masalah yang lain. Jadi pokoknya nanti teman-teman kalau pengen tahu si sorghum ini apa, terus nanti juga aku pasti kasih link ke artikel tentang sorghum, dan juga ke Instagramnya nanti penjualannya Gelis, namanya Gelis ya, Gelis. Gelis itu Gelis ya. Jadi kenapa nih perusahaan brandnya kenapa Gelis gitu? Gelis. Jadi ceritanya gini nih, awalnya kan
aku tuh nggak produksi sendiri nggak, tapi cuma ngemas lalu aku jual sendiri gitu. Jadi Ah, ngambil dari apa ada home industry gitu, aku ngambil terus aku kemas sendiri, terus aku jual. Pas ah, dikemas itu ternyata awalnya kan itu cuma apa ya enye curah gitu, ya. tapi pas aku kemas dengan kemasan aku gitu kan, terus aku kasih label juga, kok Enye ini jadi gelis ya, aku bilang gitu kan. Jadi kok Ah, jadi jadi cantik gitu kan tampilannya. Jadi tampilannya emang jadi lebih menarik setelah dikemas ini gitu ini kan. yang kalau yang nggak Akhirnya tahu gelis itu cantik ya bahasa Indonesianya. Bahasa gelis itu Sundanya cantik gelis. gitu. Nah, kebetulan juga akhirnya pas aku patenkan juga gitu kan, Hmm. namanya apa dong gitu kan. Setelah aku punya produk sendiri, namanya apa dong buat nama produknya gitu kan. Hmm. Ya kenapa nggak juga aku kasih nama gelis. Yang pertama kan setelah iya setelah Keren sih awalnya cuma sebenarnya. gitu sih. Kebetulan Iya, sih bener keren namanya. iya, udah gitu, udah karena tampilannya jadi lebih cantik setelah Hmm. dikemas gitu kan. Ya, Terus kan kalau cantik bahasa Indonesianya gelis gitu kan. ah, Kata aku bahasa Sundanya. kenapa ya bahasa bahasa Sundanya kan gelis gitu ya. Kok kenapa enggak ya? Ini kan makanan tradisional orang Jawa Barat gitu, orang Sunda ya. Kenapa juga nggak aku kasih nama gelis gitu? Hmm. Dan kebetulan anakku waktu itu baru baru dua ya, baru dua anakku kan dua-duanya perempuan gitu kan. Nggak Hmm. apa-apa lah aku kasih nama gelis gitu. Akhirnya Wow. kan punya punya anak yang ketiga juga perempuan gitu kan. Ya, Ya udahlah, akhirnya itu gelis. sih satu kebetulan yang sebetulnya nama itu dari itu asal ceritanya. Dari asal ceritanya, oh gelis juga, gelis oh, kayaknya ingat gitu. Oh, udah dikemas lah, akhirnya kan gelis gitu kan. Hmm. Awalnya kan pemasarannya yang emang bener-bener sama apa tukang jualan panggul keliling biasa yang cuma Hmm. dicurah di kilo gitu kan belinya. Akhirnya setelah dikemas itu kan aku bisa masuk ke supermarket gitu kan, Iya loh, ke ini toko-toko keren. besar gitu kan. Karena tampilannya kan lebih Iya, menarik karena nggak dikemas memalukan ini. lah istilahnya. Masa Iya. nggak ada brand dan juga dan penting banget juga ya ternyata nama brand itu penting banget Iya, loh. penting banget kalau untuk satu produk gitu. Iya, Akhirnya ya udahlah eh, fix gitu kan nama produknya aku gelis. Termasuk yang sekarang juga beras sorghum tetap gelis. gelis. Lah, tapi sekarang lebih ke produksi di rumah aja, maksudnya dari rumah atau memang udah ke lebih tinggi kayak itu kayak pemerintahan di Sukabumi gitu. Yang tahu aku kan sekarang kayak di kantor, Teteh kerja di kantor. Nah, di Enggak, pertanian, enggak, bukan, bukan. oke. Jadi gini ceritanya. Jadi eh, aku punya produk Hmm. apa enye. Pertama enye ya dan berangkat dari enye dulu. Eh, ada apa ya? Ada satu bidang pemasaran di dinas itu, Mm-mm. di bidang TPHP itu yang membina kita gitu untuk yang membantu dalam pemasaran gitu. Hmm. Akhirnya aku tuh gabung di Pasar Tani Kota awalnya, Pasar Tani Kota gitu. Pasar Tani ini di bawah binaan Dinas Pertanian gitu. I see. Makanya ada Gitu. bazar-bazar yang waktu Ya, zaman ada bajar-bajar. Akhirnya kan dari kota ini aku gabung ke Pasar Tani provinsi sama ke Pasar Tani nasional. oh, Makanya aku nggak terlalu kesulitan untuk memasarkan. Terus terang, kalau di Sukabumi sendiri aku agak kesulitan memasarkan hmm, sorghum ini. hmm, Karena apa? Orang Sukabumi belum belum mengenal. semua belum belum semua tahu sorghum itu apa. Terus belum belum apa kok sorghum sih apa kayak makanan burung katanya gitu kan. Orang bilang itu kayak makanan burung gitu kan. Masih beras sorghum apa sih gitu kan. Beras Hmm, sorghum apa sih gitu. Tapi kalau misalnya untuk di kota besar sendiri kayak Jakarta gitu kan, hmm. itu kita udah nggak sulit gitu.
kita udah nggak sulit untuk memasarkan si sorghum ini gitu. Karena pasar tani nasional ini emang rutin mengadakan bazar mall to mall. Jadi udah kerjasama sama Agung Podomoro Group. Jadi tiap 2 minggu nanti kita kayak kemarin di Transmart Cibubur kita 2 minggu, terus ke Mall of Indonesia ke MOI 2 minggu gitu. Sekarang baru setelah dari Mall of Indonesia itu kita ke Yogyakarta, ke Transmart juga Yogyakarta gitu kan. Jadi selama 2 minggu untuk bazar di sana. Iya. Kita harus pergi terus bazar di sana ya. Enggak, nanti untuk produk enggak mesti kalau misalnya aku ada waktu gitu kan, nanti bisa digilir. Karena kita kan bawa produk itu nggak cuman produknya aku ya, nggak cuma enye sama sorghum, tapi emang membawa produk dari kota gitu. Semua produk kota yang dibawa gitu. Jadi nanti siapa yang emang ada waktu gitu untuk ikut, karena nggak mungkin dong selama 2 minggu gitu kan ikut bazar di sini 2 minggu lagi ikut bazar. Jadi kita bagi-bagi tugas gitu. Tapi bagus ya, iya bener bagus. Ini bakalan bagus banget nih buat pertanian Indonesia dan juga buat perkembangan Indonesia itu sekarang. Ya kebayang sih sekarang kan kebanyakan produk gitu pasti dari luar kayak misalkan yang kayak tadi kita bilang terigu dari luar ya sekarang udah mulailah gitu Indonesia udah bisa punya produk sendiri dan bahkan dari makanan Indonesia sendiri udah dibikin sehat lah gitu ya kayak yang banyak lah sekarang yang kayak catering yang nasinya udah diganti ke gluten free atau terus yang salad loppers gitu ya yang banyak kan sekarang kayak udah catering box gitu. Iya, udah banyak. Di Sukabumi juga udah ada beberapa makanan sehat kayak gitu udah banyak. Itu yang kita tinggal pesan online aja. Aduh, aku jadi bangga jadi orang Sukabumi. Ya moga aja sih, maksudnya bukan hanya Sukabumi ya, moga aja seluruh Indonesia udah mulai berkembang lagi dan memperkaya lagi gitu. Maksudnya lebih dari kayaknya sih one day pastilah Indonesia pasti lebih kaya sih daripada negara lain. Amin. Harus dong. Tapi jangan salah loh Teh. Harga di Indonesia sama di sini tuh lebih murah di sini. Jadi kayak setengah harga di Indonesia loh di sini. Kayak makanan. Padahal kayaknya Ukraina hampir sama ya negaranya kayak Indonesia. Udah Europe di sini tuh. Tapi, udah Euro ya. Tapi karena juga keuangan di sini kan lebih rendah ya ininya. Kayak 27 greennya di sini itu tuh $1. Kalau di Indonesia 15.000. Sekarang 15 sampai 16.000. Iya. Lebih itu berarti lebih lebih rendah sebetulnya. Makanya tapi lebih murah buat kita tinggal di sini. Biaya hidup lebih murah ya. Biaya hidup. Tapi untuk kayak aku pasar tani sekarang yang mall to mall itu, tapi emang bener-bener dari petani juga ya, dari petani langsung. Organik ya, gitu. Organik atau ada organik, ada juga yang non organik gitu. Ada organik aku sih ngerasa bangga banget ya, soalnya dengan sosial media sekarang itu dengan bangga tersendirinya, maksudnya Indonesia tuh udah mulai belajarnya itu cepet sebenarnya, tapi ya ada juga yang belajarnya cepet tapi dipakai yang nggak bener kan ada juga kan. Namanya sosial media harus bangga lah dengan Indonesia lah. Ya maksudnya tergantung ya nggak hanya di Indonesia, di mana-mana juga begitu, tergantung yang baru tahu sosial media terus tiba-tiba ke sosial media ada yang pakai nggak bener kayak misalkan cuman gaya-gayaan atau gimana gitu ya. Nah di tergantung sini individunya sih. Kebanyakan di Indonesia yang justru untuk bisnis kayak gitu-gitu loh, shock banget aku kayak ngeliatnya kayak wow ternyata maju juga Indonesia. Justru gini, sebagai pengalaman aku pribadi ya, masa pandemi kayak kemarin kan sempat lockdown juga kan, benar-benar gitu kan, kita sebetulnya diuntungkan dengan sosial media gitu kan. Kita diuntungkan dengan kondisi, bukan berarti kita
alhamdulillah ya ada corona, bukan berarti seperti itu ya, Jadikan berkah lah tapi istilahnya. ada berkah tersendiri lah dari selalu ada apa ya, ada Hikmah. sisi baik ada hikmah dari suatu kejadian gitu kan. Kita bisa jualan online itu justru meningkat setelah masa pandemi gitu kan, karena orang nggak bisa keluar rumah, karena orang nggak bisa berbelanja ke mall gitu kan, orang nggak bisa pergi ke pasar. Itu keuntungan buat kita, apalagi aku yang tergabung dalam organisasi pasar tani gitu kan. Jadi kayak masuk sayur, beras gitu kan, terus kebutuhan pokok yang emang sehari-hari itu bisa kita pasok secara online gitu. Itu benar-benar berkah gitu kan di masa pandemi kayak kemarin. Ya, aku juga sebagai YouTuber ya, kalaupun uangnya nggak seberapa dari YouTube ya, tapi seneng sih, maksudnya bisa jagain anak di rumah, terus juga bisa benar-benar sambil ngerjain, nggak harus ganti baju, terus cuaca, belum lagi cuaca segala macam gitu ya, ataupun lockdown itu nggak ada masalah lagi, karena sekarang tuh sebenarnya sosial media membantu banget. Terus nih, kita pindah ke masalah lain ya. Oke. Nah, untuk Teteh sendiri ada nggak sih, kan Teteh nikah udah lama nih, ada nggak sih pesan yang untuk teman-teman di sini yang spesial, yang single gitu ya? Ada nggak sih pesan-pesan untuk punya keluarga yang bahagia gitu? Intinya gini ya, kalau balik lagi kita mendapatkan pasangan, kita misalnya nih buat yang single nih, aku mau nanti dapet calon suami itu yang baik, yang soleh gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Semua orang juga mau kayak begitu. Tapi kembali ke diri pribadi kita gitu. Kita udah jadi orang baik belum gitu kan? Kita udah jadi orang yang soleh belum gitu kan? Kita mau dapat misalnya, karena jodoh itu sih lebih ke gambaran diri kayaknya. Ya, jodoh itu lebih kayak ke gambaran diri gitu kan. Kalau misalnya, jadi kita berekspektasi terlalu tinggi, balik lagi ke diri kita sendiri. Kita udah jadi orang yang kita inginkan belum gitu kan. Kita mengharapkan pasangan yang seperti ini, sebenarnya pribadi kita sendiri udah kayak begitu belum gitu kan. Dan intinya kita bahagia itu intinya kembali ke diri kita sendiri juga. Selama kita bersyukur, hati kita bersyukur, menerima apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan, apa yang sedang kita jalani hari ini, mau seberat apapun beban, terus mau sebanyak apapun masalah yang datang, kalau misalnya hatinya kita menerima dengan ikhlas gitu kan, insya Allah hidup tuh nggak akan terlihat sulit gitu. Kita menjalaninya biasa aja. Ini tuh ujian itu kan bukan harus kita hilangkan gitu, tapi harus kita lewati gitu kan. Kita harus melewatinya, mau ujian seberat apapun, mau ada musibah sebagaimanapun menimpa kita gitu, seburuknya menimpa, tetap kan harus kita lewati dan harus kita jalani kan gitu. Jadi intinya lebih ke bersyukur ya, bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini dan apa yang kita dapatkan gitu. Ini bener banget sih, bener banget teman-teman yang ngedengerin. Soalnya ya kita bisa lihat lah kepribadian seseorang, kayak misalkan si Teis ini bener-bener positif ya, terus juga dia orangnya rame, jadi nggak kelihatan kalau ada masalah atau apa. Jadi benar-benar lebih ke diri sendiri, benar. Itu sih bisa dipetik. Jadi lebih ke diri sendiri. Kalau kita pengen dapetin yang lebih baik, ya kita dulu yang harus baik. Benar banget. Setuju. Apapun sih, kalau untuk masalah kebahagiaan, apapun itu gitu kan, apapun nggak hal mengenai pasangan, kita mensyukuri dong pasangan yang sekarang sedang mendampingi kita gitu kan. Kita udah pastinya sebelum memilih untuk menikah kan kita udah tahu dulu kan calon kita ini seperti apa sih. Itu lebih penting untuk mengenal gitu kan, karena untuk hidup ke depannya gitu kan. Akhirnya pas menikah itu kita kan udah menerima segala kekurangan dan kelebihan gitu.
Jadi nggak mesti kita bahagia saat kita senang bersama gitu. Tapi saat susah, sorry ya gue tinggalin gitu kan nggak seperti itu kan kalau menikah gitu. Nih kemarin kan aku ngebahas tentang love language. Nah, love language itu ya beda-beda ya. Ada orang yang suka dipuji atau dengan kata-kata baik gitu atau kata-kata pujian. Ada juga orang yang menghabiskan waktu quality time gitu ya. Nah, ada juga orang yang memang sukanya itu dikasih hadiah gitu ya. Terus ada juga orang yang sukanya diladeni gitu, kayak dilayani gitu. Nah, Teis tipikal orang yang mana nih? Yang suka dikasih hadiah kah atau yang quality time atau apa? Oh, yang satu lagi physical touch, pelukan, cium gitu. Yang mana nih? Yang dengan suami? Aku paling senang dipeluk ya. Aku sendiri lebih senang dipeluk ya, kayak misalnya kalau bangun tidur gitu kan. Kalau misalnya suami aku bangun tidur tanpa peluk aku pasti bilang, kenapa sih aku nggak dipeluk gitu. Aku suka gitu. Kayak kalau misalnya dia mau berangkat kerja gitu kan, peluk dulu dong. Kalau cuma peluk gitu, aku nggak mau dipeluk kayak biasa gitu. Aku mau yang dipeluknya erat gitu kan, yang benar-benar dipeluk erat gitu. Kayaknya apa ya? Kayaknya pelukan mungkin karena aku senangnya dipeluk mungkin ya gitu kan. Beda-beda mungkin tiap orang beda-beda. Tapi Ya, yang jelas aku suka. memang beda-beda kan. Suami juga pasti ada salah satu yang dia suka juga. Misalkan dia sukanya itu dilayani, kayak dikasih perhatian, kayak mau dimasakin apa, mau dipijit atau enggak, kayak gitu-gitu. Nah, itu. Tapi sebetulnya intinya semua orang kan pasti mau dilayani, mau dikasih hadiah gitu kan, mau diperhatikan Ya, gitu itu dia, kan, tapi mau beda-beda loh, gitu. Teis, jangan salah loh. Tapi emang beda-beda, tapi aku lebih senang dipeluk gitu, kayak pas bangun tidur, kayak mau berangkat atau kayak mau kayak dia pulang gitu kan. Aku lebih senang dipeluk, tapi pelukan yang erat kayak begitu. Kayaknya kalau misalnya setelah dipeluk erat itu apa kalau dipeluk erat tapi nggak ikhlas gitu. Oke. Remuk lah badannya itu kalau kayak begitu. Tapi kayaknya setelah memang sih setelah beberapa detik gitu kan kita mendapat pelukan, kayaknya badan kita tuh lebih rileks ya. Coba deh, bener gitu ya, kayak dapat energi lagi. Iya. Tapi benar sih, ini kenapa aku selalu nanyain ke tamunya, maksudnya ke tamu undangannya, karena penting banget yang namanya love language sebenarnya. So anyway, jadi Thais di podcast ini kita ada 3 final question, itu tuh kayak pertanyaan pamungkas ya. Jadi ada 3 pertanyaan pamungkas. Apa itu? 3 pertanyaan terakhir ya. Nah, di sini yang pertanyaan pertama, ini dijawabnya bisa cepat dan bisa singkat juga. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi. Jadi pertanyaan ini nggak mesti kita duduk di kursi panas ya? Nggak usah, nggak ada kursi panas sana yang ada. Oke, so kita langsung aja yang pertanyaan pertama. Apa arti diri sendiri buat Thais? Arti diri sendiri buat aku sendiri ya, yang jelas apa ya, kita cukup berharga gitu. Kita cukup berharga, artinya kita harus peduli dengan diri kita sendiri. Sebelum kita memperdulikan orang lain, otomatis kita harus peduli dengan diri kita sendiri, dengan cara kita memperlakukan diri kita sendiri seperti apa, dengan cara misalnya dengan cara kita merawat tubuh, merawat muka misalnya. Kita perempuan butuh perawatan muka atau enggak merawat tubuh. Itu bukan untuk orang lain, bukan untuk dilihat biar aku terlihat cantik di hadapan orang lain. Enggak. Itu lebih ke kita menyayangi diri kita sendiri. Wow.
Ini bagus banget nih Eh, jawabannya teman-teman. Bagus banget nih. Perlu di ini ya di pin gitu, kasih poin di sini. Benar-benar harus highlight nih. Jawabannya bagus banget. Benar banget kayak itu. Setuju banget. Terus yang pertanyaan kedua. apa tuh? Pertanyaan ini aku sering banget di setiap podcast aku tanya ke tamunya. Jadi pertanyaan ini pasti sama. Yang Teteh Is lihat di 5 tahun ke depan, seperti apa diri Teteh Is ke depan? 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Tentunya ya, 5 tahun ke depan, karena aku udah punya anak, anak-anakku udah besar gitu. Yang aku lihat bukan untuk kepentingan diri aku sendiri ya. Aku mau anak-anakku 5 tahun ke depan itu, aku mau mereka itu berhasil gitu ya. Maksudnya berhasil, jangan sampai mereka merasa kekurangan satu apapun gitu dari orang tuanya. Itu yang aku lihat gitu. Lebih ke, tapi mungkin kalau untuk diri aku sendiri 5 tahun ke depan, wah aku tambah tua ya gitu kan. Jangan Aku dong. lebih kayak itu. Ya aku lebih, kalau misalnya kita lagi ngumpul gitu kan 10 tahun ke depan, kita kayak gimana ya 10 tahun ke depan kita tambah tua. Tapi aku sih lebih ke itu sih, lebih ke anak sebetulnya. Anak-anak itu kan beranjak dewasa gitu kan, beranjak Pengen support beranjak besar anak-anak lah lah ya. gitu. Iya, pengen support anak-anak lah, memberikan yang terbaik tentunya buat masa depan anak-anak. Oh wow. Oke, terus pertanyaan terakhir. Which is ini pertanyaan terakhir ya. Apa arti dari relationship untuk Teis? Maksudnya hubungan di sini. Apa arti hubungan untuk Teis? Ini hubungannya Itu bisa sama pasangan, bisa sama orang lain. Apa arti hubungan tersebut? kalau misalnya dengan pasangan, otomatis kita kembali ke kayak tadi yang kita bicarakan ya, menyatukan dua hal yang berbeda. Tapi bukan berarti merubah karakteristik diri kita sendiri loh, gitu. Wow. Ya, maksudnya kita sama pasangan, baik sama pasangan ataupun sama teman gitu kan, nggak mesti, maksudnya kita memang dua individu yang berbeda tapi menjadi satu gitu. Tapi kita nggak mesti merubah diri kita yang sebenarnya, merubah diri kita yang sesungguhnya gitu, nggak mesti. Jadi seolah aku harus menjadi orang lain yang harus sesuai keinginannya dia gitu. Itu kan kalau misalnya kayak kita relationship ini kan kita menerima kekurangan dan kelebihan kita masing-masing gitu. Bukan berarti kita menjadi orang yang seperti yang dia inginkan gitu kan. Tetap tidak merubah kepribadian misalnya. Wow. Dalam hal positif ya, bukan merubah, maksudnya baguslah kita merubah kepribadian yang dari yang misalnya buruk menjadi lebih baik, itu sih bagus, tapi secara garis besarnya tidak merubah karakteristik yang positif gitu, enggak gitu. Bukan berarti harus menjadi orang lain gitu. Mau kita dengan pasangan, mau kita dengan teman gitu, kita nggak mesti jadi orang lain buat disukain sama teman gitu. Kita tetap jadi diri kita sendiri gitu. Jadi nggak terlihat kalau misalnya ingin disukai terus harus jadi berubah gitu, menjadi diri kita yang tidak dikenali, itu kan nggak betul juga, artinya penuh kepura-puraan. Kalau gitu palsu gitu kan, penuh kepura-puraan kan nggak enak juga berteman kayak orang yang kayak begitu, kan nggak enak juga. Kita apa? Topengmu. Ya, itu lagunya cocok banget. Wow, finally ya selesai si pertanyaannya. Wow, jawabannya sih keren. Suka banget sih jawabannya, bener. Jangan merubah satu sama lain. Wow, cool. Nih teman-teman yang mendengarkan sampai saat ini, makasih yang udah ngedengerin. Dan yang untuk kalian yang mendengarkan dari tadi, kalian juga silahkan di follow di Instagramnya. Di mana aja sih Teh kalau boleh untuk sosial medianya? Di Instagram aja atau ada juga yang sosial media lain? Ada Instagram, ada Facebooknya juga, Enyegelis gitu kan.
Oh, aku belum ngasih lihat ininya ya, sorghumnya ya. Oh iya, iya dong. Nih, ini beras sorghumnya nih. Oh ya, oke ya teman-teman. Jadi ya seperti itu dan packagingnya juga bagus. Jadi kalian Packagingnya. bisa pesan lewat online. Nanti ada juga nomor telepon ya di sosial media. Oke, ada nomor telepon atau DM ya. Nanti kalian juga boleh pokoknya kalian cek deh di link di link untuk ke Instagramnya dan juga untuk TI semoga usahanya tambah lancar, tambah kota, tambah Amin. awet muda dan juga Amin. goal internasional untuk produk-produknya karena ini Amin. makanan sehat yang teteh jual dan juga moga memperkaya Indonesia. Ya. Ya, tentunya. Ya. Mudah-mudahan sorghumnya Sukabumi itu benar-benar mendunia. Ya, moga zaman dunia, moga aja amin. Dan tentunya moga aja kita yang sebagai yang mulai berkonsumsi makanan-makanan sehat kayak sorghum ini bisa tambah lebih sehat dan bisa membunuh si virus ini yang selama ini mengganggu kita. Ya, moga aja kita semuanya dalam keadaan sehat dan kalian jaga kesehatan, Teis juga jaga kesehatan dan salam buat anak-anak. Salam buat mama aku di sana. Dia lagi di rumah. Iya. Pokoknya untuk kali ini ya teman-teman makasih udah dengerin podcast ini dan untuk kalian yang nonton makasih juga untuk selalu liatin maksudnya nonton sampai selesai. Makasih udah mengamati. Kalau kalian dapat hikmah dari video ini kalian bisa komen di bawah kalian udah tahu atau belum tentang sorghum dan kalian juga boleh komen lainnya untuk ke video dengan masalah apa yang kita harus bahas nanti. Ya, itu aja Teis, makasih banyak untuk explanation untuk sorghum dan aku juga tambah lebih tahu banyak tentang sorghum. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya, dah.